Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Majelis Qalbun Salim yang dirahmati Allah. Dalam pandangan Islam, yang membedakan manusia satu dengan yang lain adalah keimanannya. Allah Ta'ala membedakan golongan orang-orang yang baik, yakni orang-orang mukmin, dengan golongan orang-orang yang buruk, yakni orang-orang munafik. Supaya jelas mana yang benar-benar beriman kepada Allah dan mana yang sekedar mengaku-ngaku beriman kepada Allah. Lalu apa ciri-cirinya sikap orang munafik itu? Banyak dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal ini. Ciri-ciri sikap orang munafik itu antara lain: 1. Mencari kesalahan orang lain. Ini adalah salah satu sikap dan sifat orang-orang munafik, karena mereka senang mengadu domba. Orang munafik itu jauh dari kata jujur. Dusta dan bohong itu biasa bagi mereka. Biasanya orang-orang munafik ini pasti akan terjatuh pada fitnah. Karena fitnah ini biasanya memang juga terjadi karena suka mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menasehatkan kepada kita semua, wahai sekalian orang yang beriman, dengan lisannya dan keimanan belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menghibah kaum muslimin. Dan jangan pula mencari-cari keburukan mereka. Karena sesungguhnya barang siapa mencari-cari keburukan mereka, pasti Allah mencari-cari keburukannya. Dan barang siapa yang Allah mencari keburukannya, pasti Allah mencampakkannya di rumah sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Lalu bagaimana sikap seorang mukmin? Ya, sikap seorang mukmin ini senantiasa suka minta maaf, ya, atas kesalahannya, dan juga memberi maaf atas kesalahan orang lain. Karena mereka menyadari dan meyakini bahwa berbuat aniaya dan zalim kepada saudaranya itu akan dituntut nanti di akhirat jika tidak diselesaikan urusannya di dunia. Maka meminta maaf itu perlu disegerakan sebelum berakhirnya masa kehidupan di dunia. Yang kedua, sikap orang munafik itu adalah mengaku beriman, tapi ia tidak mengamalkan keimanan. Jikalau ia mengamalkan keimanannya, ya, maka amalnya itu riya, alias hanya untuk manusia, bukan karena Allah. Contohnya misalkan agar ia dilihat beriman sehingga dia tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim, atau agar ia dilihat berilmu agar dipuji oleh orang lain. Orang seperti ini, ya, realitas batinnya itu berbeda dari penampilannya, penampilan luarnya maksudnya. Nah, orang seperti ini sering disebut orang bermuka dua. Hal ini digambarkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat
14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka berjumpa kembali dengan setan-setan mereka, berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sikap seorang mukmin? Orang mukmin senantiasa berusaha mengamalkan keimanannya dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta menjauhi larangannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukumi atau mengadili di antara mereka itu, maka mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi bukan sami'na wa asoina, bukan. Ya. Kami mendengar dan kami bermaksiat kepadanya. Nah, ini salah. Nah, karena apa? Itu hanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Sami'na wa asoina. Tapi tidak bagi kaum muslim. Bagi kaum mukmin tidak. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga, salah satu tanda sikap orang munafik yang bisa dilihat adalah ketidakselarasan antara ucapan dan amal mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Auza'i rahimahumullah tentang perbedaan antara orang mukmin dengan orang-orang munafik. Beliau berkata, innal mu'minina yaqulu qalilan ya'malu katsiran wa innal munafiqu yatakallamu katsiran wa ya'lamu qalilan. Sesungguhnya orang mukmin itu sedikit bicara, sedikit berkata, tapi banyak amal, banyak beramal. Adapun orang munafik sebaliknya, banyak berbicara tapi sedikit beramal. Ya. Seorang sahabat bernama Hudzaifah ibnul Yaman pernah ditanya, siapakah orang munafik itu? Kemudian ia menjawab, orang yang mengaku Islam namun tidak mengamalkan ajaran Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, ciri yang keempat, Rasulullah SAW pernah menjelaskan, di antara tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, dia dusta. Jika berjanji, dia tidak menepati. Jika diberi amanat, ia khianat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga 3 tanda orang-orang munafik itu, walaupun orang tersebut itu puasa dan mengerjakan sholat, lalu ia mengklaim dirinya sebagai seorang muslim.
Pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis ini dapat kita rinci lagi bahwa suka ingkar janji, suka membuat janji, dan kemudian mengingkari janjinya, ciri ini sudah menjadi tanda khas bagi orang munafik, sehingga sulit untuk memegang perkataannya. Ya, mirip juga dengan suka ingkar janji. Orang munafik ini digambarkan sebagai orang yang suka bersumpah palsu atau berbohong. Mereka itu gampang-gampang mengucapkan demi Allah tanpa memikirkan lagi tanggung jawab dan kesungguhannya. Padahal di dalam surat Al-Munafikun ayat 2 itu disebutkan mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Suka berkhianat, bahkan kepada saudaranya sendiri. Segala yang dititipkan kepadanya tidak dijaga dengan baik. Mereka pun suka melakukan adu domba. Pemirsa Majelis Qalbun Salim yang dirahmati Allah, ciri yang kelima, suka pamer atau riya, dan juga malas beribadah. Kita mungkin melihat orang munafik itu menjalankan kewajiban agama, seperti sholat, juga berinfak atau sodako. Namun ibadah dan kebaikan mereka itu dilakukan semata-mata karena hanya ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Dan ada kecenderungan malas dalam beribadah. Sekalipun keadaan mereka itu sehat dan memiliki kecukupan harta. Di dalam surat An-Nisa itu Allah SWT menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Ya, sedikit sekali mengingat Allah. Ciri sikap orang munafik berikutnya adalah iri dan dengki. Ya, digambarkan sebagai orang yang tidak suka dengan keberhasilan orang lain dan juga tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Allah SWT menggambarkan ini di dalam surat Ali Imran 120. Ya. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka itu bersedih hati. Jadi orang-orang munafik itu iri melihat orang lain itu memiliki kebaikan, memperoleh kebaikan. Mereka bersedih, orang munafik itu. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, orang-orang munafik itu bergembira karenanya. Karena itu jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, poin yang ketujuh, ciri sikap orang munafik sangat pandai memutarbalikkan fakta dan menipu orang-orang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 11-12 dijelaskan bahwa janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Tetapi mereka tidak sabar. Jadi memutarbalikkan fakta. Padahal kerusakan dianggap suatu kebaikan. Ya.
Kita bisa lihat fakta yang ada sekarang. Ya. Kondisi masyarakat sekarang dianggap baik, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Ciri yang ke-8, cenderung pelit. Ya. Jadi orang munafik ini enggan berinfak untuk membantu orang lain. Orang munafik ini digambarkan sebagai orang yang pelit dan selalu berusaha menghindari hal-hal yang bisa mengurangi kekayaan hartanya. Ya. Padahal Allah SWT menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 254 itu, "Hei orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian rezeki yang telah kami berikan." Yang terakhir, ciri orang yang munafik adalah bangga berbuat dosa. Mereka bangga dengan perbuatan dosa dan tidak pernah ragu untuk terus mengulanginya. Betapapun banyaknya dosa mereka lakukan, mereka digambarkan selalu mencari jalan keluar untuk pembenaran atas tindakan mereka. Pemirsa yang berbahagia, karena itu orang munafik ini memang enggan berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna ayahifallahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humudz zalimun. Apakah dalam hati mereka itu ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau Allah dan Rasulnya itu berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat An-Nur ayat 50. Sebab orang munafik enggan berhukum pada kitabullah. Karena apa? Karena ada penyakit kekufuran dan kemunafikan dalam hati mereka. Di antara penyakit mereka adalah keraguan kepada hukum-hukum Allah. Karena itu, mereka khawatir kalau Allah dan Rasulnya itu berlaku zalim kepada mereka. Padahal tidak. Justru yang sejatinya berbuat zalim itu adalah orang-orang munafik itu sendiri. Karena itu, bagi kita orang mukmin, seharusnya lah kita menepati dan menetapi kita sebagai seorang yang baik menurut pandangan Allah, tentu juga menurut pandangan orang lain. Karena perbuatan baik ini kita persembahkan hanya dan karena Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran pahala bagi kita yang memilih untuk bertahan dalam keimanan dan selalu berjuang untuk menggolongkan diri di antara orang-orang baik. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kita kesempatan untuk melunturkan dosa-dosa dengan memberi kepada kita peluang untuk meminta maaf kepada saudara-saudara yang pernah kita sakiti. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan terhindar dari segala sifat orang-orang munafik. Demikian, wa'alfu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.